Halo semuanya, balik lagi sama Gypsy di sini. Apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja ya. Oke, hari ini aku mau balik lagi ngadain pick a card reading atau pilih kartumu. Tema kali ini adalah tentang siapa yang sedang diam-diam menyukai kamu, atau siapa sih yang memang lagi suka banget sama kamu. Kamu mungkin bisa tahu, atau mungkin kamu belum tahu karena dia sedang diam-diam mencintai kamu. Oke. Sekarang aku punya 3 pile kartu ya. Pile pertama, pile kedua, dan pile ketiga. Seperti biasa kalian bisa pejamkan mata kalian, relax, tarik nafas dalam-dalam, dan biarkan energi kalian yang menuntun kepada pile yang mana kalian paling teresonansi. Oke. Seperti biasa aku mau ingetin lagi sebelum kita mulai bahwa video ini dibuat hanya untuk inspirasi dan hiburan semata ya. Dan satu lagi, kalian boleh loh milih lebih daripada satu pile. Oke? Karena jika kalian teresonansi pada satu atau dua pile, mungkin ada garis merah di antara karakter yang aku bacain di sini. Oke, bisa jadi campuran dari keduanya, mungkin sebagian dari yang ini, sebagian dari yang ini, atau sebaliknya. Oke. Now let's start with the pile number 1. Oke, pile number 1. Oke, kita lihat di sini kita punya apa? Oke, dia orangnya royal ya, nggak pelit ya. Lihat di sini, oke. Oke. Di sini aku lihat orangnya itu bahasa kasih dia itu memberi ya. Bahasa kasih dia itu dengan memberi hadiah gitu. Mungkin dia ini tipe orang yang sulit untuk berkata-kata manis, orang yang sulit untuk berkata-kata yang indah. Dia bukan pujangga ya, tapi dia adalah orang yang hangat gitu. Dia sebenarnya orang yang sangat romantis gitu, cuman cara dia menyampaikan rasa cintanya itu bukan dengan kata-kata, tapi dengan memberi gitu. Dia tuh biasanya ngasih gitu dengan gift-gift yang entah itu bisa katakan yang mahal, atau itu mungkin hanya pemberian-pemberian kecil harian, kayak mungkin tiba-tiba udah ada nih makan siang di meja kamu, misalkan kalau kalian sekantor gitu, atau tiba-tiba dia go foodin kamu, grab foodin kamu apa gitu, atau tiba-tiba ketika kalian lagi jalan dia ngasih gift buat kamu gitu, atau ngasih kamu bunga. Nah itu tuh caranya dia mengungkapkan cinta itu dengan memberi ya, dengan memberi hadiah gitu. Dan ini orangnya nih nggak cuman sama orang yang dia suka, tapi bener-bener sama semua temennya pun dia tuh nggak pelit gitu. Dia tuh tipe yang nggak pelit. Jadi ketika ada orang butuh ya, dia tuh siap gitu memberi gitu. Memberi itu nggak cuman sekedar dalam bentuk materi ya, mungkin dengan jasanya dia juga bisa gitu. Dia memberi waktunya, dia memberi tenaganya pun bisa gitu. Dan dia ini orang yang tergolong sangat-sangat romantis ya. Dia ingin melindungi, dia ingin menyayangi gitu. Jadi dia tuh udah punya jiwa apa ya, bisa dikatakan yang lembut banget gitu. Jadi dia itu tidak mau orang tersakiti gitu. Dia maunya tuh menjaga dan melindungi gitu. Jangan sampai ada orang tuh sakit hati gitu. Maksudnya dia tuh bukan jadi seperti pahlawan kesiangan, enggak, tapi karena memang dia bawaannya kayak gitu. Dan hal kayak gini tuh bisa bikin orang baper gitu. Terkadang ada orang yang mungkin salah mengartikan gesture dari dia, itu bisa pikir jangan-jangan dia suka gitu, padahal enggak. Dia itu memang orangnya itu penyayang gitu. Dia tipe orang yang sangat penyayang gitu. Dan dia itu tipe orang yang suka sama binatang gitu. Dia tuh seneng kayak gimana lah, seperti orang yang hatinya lembut gitu kan. Dia penyayang binatang, dia itu orangnya lembut, hangat. Dia orangnya itu ibarat kata hatinya tuh kayak dari tahu gitu ya, halus banget gitu. Nah cuman memang selain dia itu bisa bikin orang salah paham, yang aku lihat di sini, karena saking nggak tegaannya dia, saking dia itu terlalu halus, perasaannya dia tuh jadi nggak tegas. Kesannya dia itu jadi kayak orang pelin-pelan, padahal enggak. Padahal jadi dia tuh kayak bingung sendiri gitu, kayak dia takut keputusan-keputusan yang dia buat, dia takut kata-kata yang dia ucapkan itu menyakiti orang gitu. Dia takut ada salah ngomong, dia takut ada salah kata, dia takut ada salah bertindak gitu. Dan itu membuat dia jadi kayak pelin-pelan gitu, jadi kayak nggak tegas gitu. Orang itu jadi kayak
ya kayak ikut arus gitu, seolah-olah orang itu nggak punya pendirian, malah nggak kayak gitu. Dia itu punya pendapat, dia itu punya pendirian, dia itu punya eh, pemikiran, dan dia pun bisa berargumen. Hanya aja mungkin dia itu di momen-momen tertentu itu eh, perasaan dia itu mengambil alih, dan itu takut gitu, dia takut menyakiti. Seperti yang aku bilang tadi, dia orang itu nggak mau nyakitin, itu dia orangnya lembut banget gitu. Dan kadang kalau misalkan ada cowok yang terlalu halus ya, perasaannya terlalu lembut ya, dikatain terlalu feminim, dikatain nggak maskulin, kurang gentle, padahal enggak loh. Padahal memang dia itu kalau cowok ya mungkin memang dia bener-bener laki tulen, laki sejati, cuman dia itu lembut gitu, hatinya tuh bisa jadi lebih perasa. Dari perempuan ada loh orang kayak gitu. Begitupun dengan sebaliknya ya, kalau perempuan ya, dia tuh kan jadi perempuan yang sangat keibuan, perempuan yang sangat mengayomi gitu. Dia tuh inginnya tuh merangkul, menyayang gitu loh, kayak mencintai kayak gitu. Nah ini jadi ketika dia itu dihadapkan pada beberapa pilihan, dia tuh cenderung nggak bisa milih, kayak plan gitu, kayak mengambil keputusannya itu lama, karena dia takut menyakiti, dia takut salah tindakan dan berakhir menyakiti hati orang lain gitu, entah itu temannya, entah itu keluarganya, entah itu pasangannya gitu. Nah di sini yang aku lihat, dia itu orangnya benar-benar kayak dia menunjukkan loh kalau dia tuh suka sama kamu. Mungkin dia belum ngomong secara langsung, atau mungkin kamu belum sadar ya, atau mungkin bisa aja kalian memang sudah deket, atau bisa kemungkinan yang lain. Dia itu benar-benar kayak aku mencintai kamu, aku suka sama kamu, aku sayang sama kamu. Caranya dia tuh halus banget, kayaknya caranya dia itu bener-bener bikin kena gitu ke hati. Kadang yang ngelihatnya aja bisa sampai baper loh gitu. Jarang loh orang yang tipe kayak gini, yang halus lembut kayak gini. Nih sekarang coba ya kita lihat karakter dia lebih jauh ya. Tell me about the character, about the person that like, the person that choose pahlawan. Tell me something about that person. Queen of Swords. Dia orangnya ada kalanya ketika dia sudah mentok ya, yang aku lihat dia udah harus memutuskan sesuatu sih, dia bisa sebenarnya ngambil keputusan ini. Oke, aku lihat di sini dia itu orangnya memang dia pemimpin yang baik ya. Dia itu punya bakat untuk jadi leader. Dia itu punya kemampuan untuk memimpin, dan kata-kata yang dia ucapkan itu mampu mempengaruhi orang gitu. Dia kalau kasarnya mungkin dia mampu menggiring opini gitu. Dia punya power dalam kata-katanya gitu. Dia mampu membuat orang percaya sama dia, dia mampu membuat orang itu ikut dengan argumen dia gitu. Maka dari itu dia hati-hati gitu. Ini adalah kombinasi yang bagus, dimana ketika dia memiliki kemampuan yang persuasif gitu, dia itu juga di sisi lain dia hati-hati dalam pengucapannya, dalam setiap artikulasinya, dalam setiap tindak tanduknya. Dia itu hati-hati sekali orangnya gitu, karena dia tidak mau membawa orang ke jalan yang salah. Dia tidak mau misleading gitu. Yang aku lihat di sini orangnya kayak gitu. Dia adalah leader yang baik. Dia bukan bos, dia adalah leader gitu. Dia punya jiwa pemimpinan, dan dia disegani loh. Yang aku lihat di sini dia tuh disegani. Dia itu figur yang agak ditinggikan ya, entah dia memiliki jabatan atau dia memiliki
influence ya bagi banyak orang. Dia itu dianggap sebagai pemimpin. Dia itu orang yang sangat dewasa ya, sangat mature dalam usianya gitu. Jadi dan dia benar-benar perhitungan sekali. Perhitungan dalam artian apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan itu benar-benar dia lihat step by stepnya. Dia bukan orang yang gegabah gitu. Dia orangnya terplanning sekali, dia orangnya rapi ya. Dan dia memang punya kekuatan dalam kata-katanya gitu. Dia mampu meyakinkan orang gitu. Tapi bagusnya lagi, dia itu hatinya benar-benar lembut. Dia hatinya itu bersih banget gitu. Nah, kalau orang yang persuasif ya, yang kata-katanya mampu mempengaruhi orang lain dan hatinya tidak baik, itu hati-hati loh, itu bisa jadi berbisa banget gitu, bisa jadi toksik banget gitu kan, bisa bahaya ya. Tapi dia enggak, dia benar-benar orang yang sangat baik. Dia orang yang hatinya itu bersih gitu. Dia tidak mau menggiring opini ke arah yang tidak baik. Dia tidak mau misleading orang ya. Dia sangat menjaga perasaan orang-orang di sekitar dia gitu. Yang aku lihat kayak gitu. Dan dia itu orangnya cerdas banget ya. Dia orang yang sangat cerdas. Jadi yang aku lihat, dia tidak akan mungkin sampai di posisi sekarang kalau dia memang tidak cerdas, kalau dia tidak pintar, kalau dia tidak cakap dalam pekerjaannya, dalam apa yang dia lakukan gitu. Dia itu mampu mendapatkan ide-ide yang brilian gitu. Dia itu mampu untuk mengutarakan ide-ide yang inspiratif gitu. Inspiratif tapi dia itu realistis gitu. Dia itu bisa dieksekusi dengan baik, bukan yang ide yang halu gitu, yang ketinggian gitu. Enggak, dia itu masih realistis orangnya. Dia benar-benar tipe orang yang sangat hati-hati gitu ya dalam segala sesuatunya kan, yang seperti tadi aku bilang. Hanya aja saking dia terlalu hati-hati, saking dia tidak mau menyakiti orang ya, dia itu ragu-ragu untuk mendekati kamu ya, untuk jujur sama perasaannya ke kamu. Dia itu ragu-ragu banget gitu. Dia itu orang yang kayak dia tuh takut kalau dia jujur sama kamu, kalau dia suka sama kamu gitu, ya udah nggak kode-kodean lagi, dia takut kamu menghindar, dia takut kamu nggak punya perasaan yang sama, dia takut kamu itu menjauh dari dia gitu. Dan dia nggak mau kayak gitu. Dia selain dia tidak mau menyakiti hati orang ya, jeleknya dia pun dia takut untuk sakit hati loh. Dia itu tidak siap untuk patah hati gitu. Dia itu jadi benar-benar nggak mau menyakiti siapapun, termasuk dirinya sendiri gitu. Ini kadang orang yang seperti ini pengennya play safe ya, jadi dia kurang bisa explore. Kalau orang yang tipe main play safe kayak gini tuh, dia kurang bisa explore sama banyak kemungkinan gitu. Kepikiran sih, keidean sih, tapi dia kehalang sama perasaannya ya. Dia kehalangan sama si nggak tegaannya itu, si rasa ragu-ragunya itu. Dia selalu ragu gitu. Dia kelihatannya dia hampir di setiap aspek dalam kehidupannya dia itu selalu ada keraguan gitu. Makanya dia itu kayak yang kurang tegas, padahal dia punya jiwa pemimpin gitu. Jadi sisi lain kadang orang dia disegani, dia dikagumi, tapi di sisi lain orang tuh ngelihat dia kayak kok kayaknya kurang tegas ya, kok kayaknya dia terlalu berhati-hati gitu dalam setiap tindak tanduknya gitu kan. Kadang kalau seorang pemimpin itu kan, yang kita harapkan seorang pemimpin itu kan tegas, berwibawa gitu kan, bukan yang terlalu perasa, bukan yang kayak cepat baper gitu. Sebenarnya dia nggak cepat baper sih gitu, justru karena dia takut baper dan dia nggak mau bikin orang lain baper, makanya dia kesana seperti yang pelin-pelan gitu. Dan dia tuh bener-bener kayak dia mau ngomong sama kamu, dia suka sama kamu pun ya ragu-ragu gitu, karena mungkin kamunya pun tidak memberikan sinyal bahwa kamu memiliki perasaan yang sama, atau mungkin dia tidak mampu menangkap sinyal balik kode dari kamu ya, atau mungkin ya karena itu dia ketakutan sendiri. Dia takut kamu menjauh, dia takut nggak bisa berteman lagi sama kamu, dia takut kamu jadi ilfeel sama dia kayak gitu. Padahal mungkin kalau misalkan memang dia mau ungkapin aja gitu kan. Tapi dia bukan tipe orang yang nothing tulus deh gitu, whatever will be gitu. Dia nggak bisa kayak gitu. Jadi dia tuh benar-benar kayak
mengkhawatirkan banyak hal gitu. Dia takut ini, takut itu gitu kan. Jadi orangnya tuh kadang kayak a little bit slow ya, terutama untuk hal-hal personal dalam hidup dia itu dia agak slow ya. Dia agak terlalu hati-hati dalam mengambil keputusan. Tapi kalau di bidang pekerjaannya dia top banget ya. Dia orangnya yang top banget gitu. Jadi dia tuh seorang pemimpin yang baik gitu. Di satu sisi dia itu bisa memisahkan antara profesionalitas dan personal gitu. Mungkin kalau kamu ngelihat dia dalam dua hal ini, kamu kayak bisa ngelihat kayak ada dua orang yang berbeda dalam satu tubuh gitu. Kayak di satu sisi dia seorang pemimpin yang baik, tapi di sisi lain dia tuh hatinya tuh lembut banget gitu. Tapi kalau kamu lihat sisi positifnya, dia adalah seorang pemimpin yang lembut hati gitu. Dia adalah seorang pemimpin yang jujur ya, seorang pemimpin yang hatinya baik gitu. Nah, di sini dia itu memang sering sih kayak kepikiran nih, kayak pengen deketin kamu dengan cara ini, kepikiran pengen beliin kamu ini, kepikiran pengen ajak kamu main kemana, ada aja gitu selalu. Tapi kadang dia gimana ya, kayak aduh ngomong gak ya, ajakin gak ya gitu. Malah kadang-kadang ya dia itu kalau ngajakin kamu, dia ngajakin orang lain dulu tuh gitu. Jadi kayak peres gitu kan, pura-puranya nongkrong bareng, padahal sebenarnya tuh dia pengen ngajakin kamu jalan gitu. Saking dia takut kamu ilfeel sama dia gitu, saking dia takut kamu nggak mau kalau diajakin cuma berdua doang sama dia gitu. Kadang kayak ngasih gift nih ya, dia tuh sebenarnya pengen ngasih ke kamu, kayak pengen ngasih apalah. Kalau kayak Valentine kemarin ini mungkin dia pengen kasih kamu coklat, tapi dia juga kasih coklat ke yang lain gitu kan. Itu gitu, malah mungkin orang lain itu mikirnya dia suka gitu sama si orang itu, padahal enggak, dia sukanya sama kamu gitu kan. Seperti yang tadi aku bilang, sikap dia yang terlalu hangat, sikap dia yang lembut itu tuh bisa bikin orang salah sangka gitu, padahal dia sebenarnya suka sama siapa, orang lain yang GR, orang lain yang baper gitu kan. Cukup unik juga orang seperti ini gitu. Tapi dia itu tipe orang yang aku bisa bilang dia orang yang takut sakit hati ya, dia tidak siap untuk sakit hati gitu. Makanya sampai sekarang ya tetaplah dia jadi secret admirer kamu gitu. Dia tetap diam-diam menyukai kamu, entah sampai kapan. Mungkin sampai kamu memberi kode balik kalau kayak memang kamu tertarik sama dia, atau memang sampai dia berhasil mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan perasaannya ke kamu. Bisa kapan aja gitu. Segitu sih yang aku lihat dari orang yang diam-diam menyukai kalian yang memilih pile number 1. Okay, now let's move to pile number 2. Okay, pile number 2 di sini aku punya the Tower. Pile number 2 ada lagi the Hangman. Oh, it's nice. It's really nice. Oke, The World. Wow. Ya, aku bisa lihat ini ya, karakter dasarnya dia adalah dia orang yang tidak bisa diikat. Ya. Iya, dia itu nggak bisa dikekang, dia itu nggak bisa diikat orangnya, ya. Dan dia itu tipe orang yang whatever will be gitu. Dia selalu orangnya itu menerima, dan dia tuh selalu mereguk setiap tetes kebahagiaan, kebaikan yang bisa diberikan oleh kehidupan. Itu dia adalah seorang penikmat kehidupan, ya. Kesannya kayak orang nggak punya masalah, kesannya kayak orang yang hidupnya tuh enak terus, padahal enggak. Dia tuh punya masalah, tapi dia nggak mau ambil pusing. Kalau ada masalah, ada tantangan, ya udah jalanin, ya udah lewatin aja gitu. Jadi bukan tipe orang yang berkubang dalam kesedihan gitu. Jadi ketemu suatu masalah sedih, baper, terus langsung bad mood gitu. Enggak sih. Dia bukan tipe orang yang gampang bad mood loh. Bukan berarti nggak bisa sih, tetap aja namanya manusia kan. Tapi dia itu bukan tipe yang moody gitu, gampang down, gampang bete, sedih, enggak. Dia tuh jadi lebih wise sebenarnya. Dia tuh lebih dalam menyikapi kehidupan, dia itu lebih mau ngelihat yang baik-baiknya aja gitu. Bukan berarti dia mengabaikan ujian atau cobaan dalam hidup, tantangan, enggak. Dia nggak mengabaikan, dia hanya fokus pada yang positif-positif aja gitu. Karena dia adalah seorang penikmat kehidupan gitu. Buat dia itu you only live once ya, YOLO gitu kan. Kayak ya udah, kapan lagi masa lu mau menghabiskan hidup lo untuk sedih-sedihan terus, untuk baper-baperan, untuk drama-drama terus, come on gitu kan. Nggak ada waktu lah untuk mikirin hal-hal yang
sepele, unfaedah, apa trivial things, menurut dia nggak usah dipusingin, dijalanin aja. Semua orang juga punya masalah gitu kan, semua orang juga pasti ngalamin susah gitu, karena hidup kan seperti roda gitu. Dia udah sampai pemahamannya udah sampai sana gitu, pemahamannya udah sampai bahwa kehidupan itu selalu berputar, tidak selamanya ada di atas gitu. Ada kalanya ketika kita ada di bawah, tapi apakah ketika kita ada di bawah kita jadi tidak berkarya, kita jadi tidak bahagia, setiap hari kita sedih terus? Enggak gitu. Kayak jadi dia tipe orang yang ayolah, apapun yang terjadi akan selalu ada hikmah di balik semua ini, akan selalu ada kebaikan di dalamnya. Jangan berfokus pada kesulitannya aja gitu. Dia tipe orang yang kayak gitu. Dan surprisingly dia tuh punya iman yang cukup kuat loh ya. Iman dan iman atas Tuhannya gitu, iman kepada Tuhan itu cukup kuat gitu ya. Itu yang melandasi kehidupan dia gitu. Jadi dia itu orang yang bebas, tapi bukan berarti bebas yang tidak bertanggung jawab. Dia hanya tidak ingin dikekang, dia tidak ingin hidup dia itu berada di dalam sangkar gitu, jadi di kotak-kotakan. Enggak, dia itu mau hidup dia itu bebas gitu. Hidup dia itu bisa melihat segala sesuatu hal dari berbagai sisi. Dia mau bisa mengalami banyak hal, melihat banyak hal, melakukan banyak hal, tentu aja dibarengi dengan tanggung jawab ya. Maka dari itu dia itu karena dia seperti itu, jadi dia itu selalu memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu tidak mungkin memberikan cobaan, ujian melebihi kemampuan umatnya. Karena iman dan kepercayaannya itu, maka dia itu hidupnya sangat pasrah gitu. Dia orangnya itu legowo banget gitu, ikhlas gitu. Jadi apapun yang terjadi ya sudahlah gitu, tidak apa-apa, mungkin itu memang harus saya lalui, semua ini pasti saya bisa lalui gitu. Dia orang yang selalu berpikir gitu. Dan yang aku lihat satu lagi di sini, dia orangnya branded loh. Dia senang barang-barang branded loh ya. Mungkin nggak mesti ya semua barang dia itu branded, tapi coba kamu perhatiin deh, pasti ada 1, 2, atau 3 barang dia itu branded gitu. Dia tuh punya prinsip gini, belanja itu membawa kebahagiaan buat dia. Pakai barang bagus itu membawa kebahagiaan. Dia membawa prestis sendiri gitu, bukan buat dilihat orang ya, tapi buat aktualisasi diri dia. Dia bahagia aja gitu dengan caranya yang kayak gitu. Jadi dia itu nggak sombong kok orangnya, cuman memang dia itu seneng have fun ya. Mungkin ada kalanya dia itu dugem ya, mungkin ada saatnya dimana dia itu bisa ngafe-ngafe, atau dia bisa jalan-jalan lama gitu, liburan keluar kota lama gitu. Mungkin ada ketika dia belanja barang-barang branded gitu, kelihatannya sih mungkin untuk sebagian orang itu dia kayak boros ya, dia kayak ini spending money-nya lumayan gitu, padahal nggak gitu loh. Padahal itu adalah kesenangannya dia gitu. Itu adalah cara dia mengaktualisasi diri, cara dia untuk mendapatkan kebahagiaan gitu. Karena dia kan orang yang gak mau pusing, gak mau ambil pusing kan. Nah buat dia itu belanja adalah salah satunya ya. Tapi dia ini orangnya yang aku lihat dia punya integritas loh. Dia itu punya integritas di mana dia merasa, nih contohnya gini ya, kalau misalkan belum mampu beli barang branded, ya udah gak usah beli gitu, daripada beli barang KW. Nah buat dia pakai barang KW itu tidak membawa kesenangan gitu. Mendingan beli yang tidak branded ya, yang tidak bermerek mahal gitu, tapi barangnya bagus. Tapi kalau dia ada rezeki, dia bisa beli barang branded, pasti beli. Dia tipe orang yang kayak gitu. Coba kalau kamu perhatiin yang seperti tadi aku bilang, pasti ada deh salah satu barang dia itu branded. Entah itu handphonenya, entah itu pakaiannya, sepatu mungkin ya, atau mungkin ada barang-barang lain di rumah dia yang kamu nggak tahu, pasti ada. Karena dia tipe orangnya seperti itu gitu. Dia bukan tipe orang yang boros, tapi itu adalah cara dia untuk membahagiakan dirinya, cara dia untuk mendapatkan kesenangan itu dari situ ya. Sekarang kita lihat lagi lebih jauh lagi mengenai karakter dia. Oke, karakter dia kayak apa ya? Oke, tell me something about person that like have a feeling about the person choosing pile number 2. Tell me the truth and nothing but the truth. Okay. The death.
sorry, loncat kartunya ya. Jumping. Wow, The Tower-nya keluar 2 ya. Dia bener-bener orang yang bebas banget loh. Dia bener-bener nggak mau diatur loh, nggak mau diikat loh. Dia nggak mau kayak banyak aturan. Dia nggak bisa hidup sama banyak aturan ya. Yang aku lihat dia orangnya bebas banget. Dia orangnya free, tapi bebas yang bertanggung jawab ya. Belum keluar, agak susah ya. 2 lagi. Oke. Kekeh sama pendiriannya ya, dia nggak mau. Oke. The Devil. Oke. Ya, jadi dia ini yang aku lihat ya, memang orangnya dia keluar 2 kali The Tower loh ya. Jadi dia itu orangnya nggak mau diikat. Ini kuat banget di sini. Dan dia itu ketika dia ada keraguan ya, ketika dia muncul gitu, gak mungkin lah manusia itu nggak punya keraguan ya. Yang aku lihat di sini, dia tuh akan mengusahakan gitu, dia tuh bakal breakthrough gitu loh. Dia bakal mengeluarkan inner strength dia untuk mengatasi segala keraguan dan ketakutannya ya. Jadi dia tuh orangnya mentalnya itu udah kuat banget gitu kan. Dan dia itu udah mengatasi, dia udah melewati semua fase-fase yang membuat dia itu sangat-sangat terpuruk gitu. Dia orangnya tuh udah melewati gitu fase itu. Dia sampai ada di titik dimana dia yakin gitu, seperti yang tadi aku bilang tadi, dia punya keyakinan bahwa dia mampu gitu, bahwa Tuhan itu tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan umatnya ya. Dan yang aku lihat di sini, dia itu orang yang kekeh, dia orangnya itu mau kerja keras ya. Jadi walaupun dalam proses dia mendekati kamu itu ada hal-hal yang harus dia kompromikan, dia akan melakukan hal itu ya. Dia itu ready loh, dia itu sangat ready untuk embark on a new journey gitu. Karena dia tipe orangnya ya gitu, kalau ada tantangan ya dijalani gitu, kalau ada hambatan ya dilalui, nggak apa-apa, jalanin aja. Kalau misalkan dia harus melewati berbagai rintangan untuk mendekati kamu, untuk mengungkapkan perasaannya ke kamu, dia mau loh melakukan hal itu ya. Dia orangnya kekeh loh. Kalau dalam dia udah mau punya pemikiran mau breakthrough, dia punya pemikiran bahwa hal itu, bahwa kamu itu bisa membawa kebahagiaan untuk dia, bahwa dekat dengan kamu, berpasangan dengan kamu itu bisa membawa kebahagiaan buat dia, dia akan melakukan hal itu ya. Dia bisa terjang semuanya, dia bisa lakukan hal apapun untuk bisa mendapatkan kamu gitu ya, dalam artian yang positif ya, jangan berpikir buruk dulu. Karena dia orang yang spiritual, balik lagi ya. Jadi jangan takut dia bakal guna-guna atau enggak, dia nggak akan melakukan hal itu. Tapi dia orang yang kekeh gitu. Kalau misalkan ada yang nggak setuju, atau misalkan kira-kira ada yang nggak suka kalian bersama, ada yang nggak seneng kalau dia menyukai kamu, dia bisa dilewatin semua hal itu ya. Dia bisa maju terus gitu, kayak ya karena aku tahu kebahagiaanku ada di kamu gitu. Dia berpikirnya kayak gitu, makanya dia maju terus gitu. Dia nggak akan ragu-ragu untuk dekat dengan kamu. Dia nggak akan ragu-ragu untuk bisa bersama kamu kalau dia sudah yakin, dia sudah merasa bahwa kamu adalah kebahagiaannya, bahwa dia bisa memiliki kehidupan yang lebih baik, dia bisa berbahagia dengan kamu gitu. Dan dia ini orangnya yang aku lihat itu terkadang ya ada satu sisi di mana dia itu saking dia terlalu bersemangat ya dalam kehidupannya gitu, saking dia roda kehidupannya itu berputarnya cepat ya.
berputarnya tuh cepat banget, jadi dia tuh tidak ada waktu untuk slow gitu, dia tidak ada waktu untuk mikirin hal-hal yang unfaedah. Tapi kadang satu sisi dia itu suka kayak kelewat gitu, kayak ada hal-hal yang kelewat sama dia. Jadi dia bukan tipe orang yang detail oriented gitu, orangnya tuh nggak detail gitu, jadi banyak hal yang keskip gitu. Jadi ada hal-hal tertentu yang harusnya dia notice, tapi sama dia nggak di notice gitu. Dia terkadang kayak oh iya ya, masa sih, oh iya, oh kayak gitu, aduh kok gue nggak tahu ya, kayak gitu. Nah dia tuh sering kayak gitu, jadi dia tuh bukan tipe yang detail gitu, dia bukan tipe yang memperhatikan perintil-perintil gitu. Karena kadang kan banyak hal, ada hal yang dia anggap itu sepele ya, jadi dia tuh kayak suka keskip lah, ada beberapa hal yang dia nggak ngeh gitu, atau mungkin ada beberapa hal yang dia malah nggak tahu sama sekali gitu kan. Orangnya suka kayak gitu. Jadi dia itu tipe orang yang masih perlu diingatin lagi untuk slow down a little bit, untuk lebih aware lah, lebih aware sama banyak hal, lebih aware sama sekeliling, mungkin sama hidup dia gitu kan. Ya baik buruk lah ya, ada plus minusnya dari orang-orang seperti ini. Tapi yang aku lihat, kalau dia memandang nih ya, ada satu sisi yang di sini yang agak, menurut aku agak perlu di garis bawah ya, perlu diperhatikan lagi. Karena ada saat dimana ketika dia sudah tidak merasa bahwa sesuatu atau seseorang itu memberikan kebahagiaan buat dia, memberikan manfaat buat dia, bukan manfaat, kebahagiaan ya, dia lebih ke arah itu, tidak lagi memberi kebahagiaan buat dia, dia bisa ninggalin itu bisa cut the boundary, bisa, maksudnya bisa cut aja gitu. Jadi kayak gue nggak lagi happy nih kerja di sini, kayaknya mendingan nyari lagi yang lain gitu. Walaupun di tempat lain bisa aja gajinya lebih kecil, bisa aja jaraknya lebih jauh gitu, atau mungkin bisa aja jam kerjanya lebih lama gitu. Mungkin dia akan memilih kalau itu bisa membawa kebahagiaan buat dia. Dia orangnya penikmat kehidupan gitu kan, seperti yang tadi aku bilang ya, jeleknya gitu. Jadi kayak kayaknya aku nggak happy lagi deh sama dia, kayaknya nggak ada dia juga nggak apa-apa, gue bisa cari kebahagiaan di tempat lain. Jeleknya dia kayak gitu. Balik lagi kan, semua orang itu ada plus ada minusnya gitu. Karena dia adalah seorang penikmat kebahagiaan sampai poin tertentu ya, sampai di batas tertentu itu masih baik. Tapi kalau udah kebablasan ya itu, jadi dia tuh seperti kayak nggak ada ikatan gitu, nggak ada komitmen. Tipe orang itu kayak orang yang nggak punya komitmen gitu kan. Kayak kalau udah nggak happy ya nggak dijalanin gitu. Kalau udah tidak ada faedahnya lagi, dia nggak mau jalanin gitu. Padahal itu kan mungkin itu adalah salah satu dari tantangannya kalau dalam relationship ya. Ada tantangannya di situ ketika kita itu harus memperbaiki hubungan kita, gimana caranya biar kedepannya lebih baik lagi, biar kedepannya bisa jadi pasangan yang lebih solid lagi gitu. Nah dia tuh karena saking cepetnya, dia tuh kadang bukan yang nggak mau berjuang, dia orangnya mau berjuang tapi dia keskip gitu, dia nggak ngeliat itu gitu. Dia ngeliatnya oh ya udah, nggak ngasih faedah lagi buat gue, udah deh gitu. Dia tipenya kayak gitu. Ada saatnya dia kayak gitu kalau pas dia lagi kebablasan gitu kan ya. Nah jadi di momen-momen seperti itu memang perlu diingatkan, itulah fungsinya ketika pasangan itu saling melengkapi gitu kan. Oke, segitu dulu ya untuk pile number 2. Now let's move to pile number 3. Oke, pile number 3 kita lihat punya apa di sini. Pile ketiga. Oke. Banyak sekali ya energi wands-nya di sini. Fire element. Oke, the devil. Ini adalah orang yang cukup unik ya. Ini tricky. Oke, di sini dia adalah orang yang kekeh. Dia adalah seorang yang pekerja keras. Dia adalah seorang yang pintar ngomong. Aku lihat di sini ya. Cuman aku lihat di sini masih ada nih kayaknya pengaruh-pengaruh dari mantannya, atau mungkin dari hubungan dia yang terdahulu ya.
Jadi kayak masih suka keinget mantan, dia suka sama kamu, tapi di sisi lain salah satu alasan kenapa dia belum menunjukkan menyatakan perasaan itu karena dia masih kebayang-bayang mantannya, dia masih teringat cerita masa lalu gitu loh, masih suka kepoin sosmednya, masih suka kayak penasaran pengen chatting, masih suka nge-like foto-fotonya, videonya, kepoin story-nya mungkin kayak gitu-gitu. Dia masih kayak terjebak dalam masa lalu lah, terjebak dalam kisah lalu gitu. Dia tuh tricky orangnya, tapi terkadang pikirannya itu ngetrikin dia sendiri gitu kan. Dan satu yang aku lihat di sini, dia orangnya keras kepala ya, dia orangnya senang berargumen ya. Dia kalau misalkan ada lomba debat nih, jago banget nih, bisa menang terus nih orang-orang kayak gini ya. Dia itu pintar ngomong, tau gak sih, dia tuh pintar ngomong. Jadi gimana caranya supaya argumen dia itu masuk. Nah, dia itu pintar merangkai kata gitu. Dia bukan pujangga loh ya, bukan yang bisa memanis kata, tapi dia tuh pandai merangkai kata, pandai meyakinkan orang, pandai memenangkan argumennya gitu. Dia orangnya jago debat gitu kan. Tapi terkadang kalau misalkan udah kebablasan gitu, dia ego dia terlalu keras gitu, dia terlalu keras kepala, kadang jadi nyebelin gitu, kadang bikin orang bete gitu, tau gak sih, bahkan bikin orang kesel gitu kan. Ini maksa banget sih orang gitu, kekeh banget sih jadi orang gitu, ini kok orang kayak nggak mau kalah banget gitu. Nah, ada sih momen-momen seperti itu gitu. Jadi dia cenderung orang yang ngeselin gitu karena kekehnya gitu, karena maksanya itu gitu kan, karena si keras kepalanya itu orang cenderung kayak nggak terlalu seneng gitu sama dia gitu. Dan di sini aku lihat dia itu bekerja keras ya. Dia orangnya itu punya daya juang yang tinggi dalam kehidupannya gitu. Dia itu udah kayak bisa dibilang banyak masa makan asam garam dunia, pengalaman dia udah cukup banyak gitu. Itu yang membuat dia tuh jadi keras gitu kan. Jadi kayak ibarat kata nih kan, ada orang bijak dulu ngomong gitu, perbedaannya kalau kopi dikasih air panas hasilnya gimana, kalau wortel dikasih air panas hasilnya gimana, dan kalau telur hasilnya dikasih air panas tuh gimana. Nah, mungkin ini kayak telur gitu loh, telur yang dikasih air panas jadi keras kan, dari yang tadinya cair dikasih air panas, direbus jadi keras gitu. Mungkin itu tipe yang seperti ini gitu. Dia tuh jadi keras kepala, dia tuh ego dia tuh jadi gede banget karena dia udah melalui banyak hal dalam hidupnya gitu. Dia udah melalui banyak trouble dalam hidupnya gitu. Makanya dia tuh jadi keras gitu. Dia karena dia berpikir, kalau gue nggak pasang benteng yang tinggi, nanti gue akan kalah, gue akan injek-injek orang gitu. Dia tuh berpikir kayak gitu. Dan di sini yang aku lihat juga, dia itu kadang nggak cuman kayak nyakitin orang lain, tapi dia juga kadang saking kekehnya dia kadang sakit hati sendiri gitu. Ketika argumennya dia itu nggak bisa tembus, ketika keinginannya itu nggak bisa tembus, dia malah kayak baper sendiri gitu, kayak bete deh gitu. Dia nanti down sendiri gitu, dia kayak terbawa dalam permainannya dia sendiri gitu. Dia suka kayak gitu orangnya, yang orang kayak gini tuh suka kayak gitu. Nah, terus yang aku lihat lagi di sini, dia itu kayak sebenarnya dia udah berusaha loh. Dia udah berusaha untuk move on ya. Dia menyadari ada pelajaran yang diambil dari hubungan dia yang terdahulu ya. Dia menyadari kesalahannya, dia menyadari apa yang seharusnya, sebaiknya dia lakukan. Dia itu sudah menyadari kesalahannya lah, kita katakan ya. Dia sudah belajar ya, dia sudah belajar dari kondisi masa lalu, cuman itu belum bisa 100% move on. Tapi apakah dia ada perasaan sama kamu? Ada. Dia udah ada lah, dia udah tumbuh perasaan suka sama kamu, perhatian sama kamu gitu. Cuman ya itu yang menghalangi dia untuk maju ya. Dia masih ada rasa sama sang mantan gitu. Masih lumayan kencang loh. Jadi kayak persentasinya itu bisa dikatakan 50-50 ya. Jadi dia belum 100% move on, kayak mengikhlaskan gitu, belum. Ya itu karena efek keras kepalanya itu, jadi kayak agak sulit melepaskan gitu yang aku lihat. Oke, sekarang kita coba lihat lebih jauh lagi mengenai karakter orang ini ya. Kita lihat lagi. Tell me about that person that like someone that just finally free. Tell me the truth and nothing but the truth.
Wow, langsung keluar 3 kartu sekaligus ya. Oke, di sini ada Eight of Wands. Oh, panas ya, panas. Energi apinya cukup banyak. Five of Wands, luar biasa, keluar lagi Five of Wands ya. Oke. Yes. Oke. Di sini tuh dia tuh orangnya memang tipe yang berapi-api ya. Dia tipe orangnya kan kayak bersemangat gitu, senang debat, senang berargumen. Cuman di sini karena sikap dia yang kayak gitu, jadi kayak banyak memicu keributan nggak sih gitu loh, sama teman-teman kerjanya, entah sama keluarganya, entah itu sama teman-teman lingkungan dia gitu kan. Jadi jadi debat segala, jadi ributin gitu, kesannya tuh kayak gitu orangnya gitu kan. Keras kepala sih gitu, tapi bukan berarti dia nggak baik loh gitu. Tetap ada kebaikan yang bisa kita ambil kan dari setiap orang gitu. Cuman ya itu yang aku lihat di sini, dia itu kayak masih dia itu berusaha untuk move on, dia itu berusaha untuk melepaskan cerita masa lalu, tapi dia masih sakit hati di sini gitu. Dia masih sakit hati di sini, perasaan dia tuh masih terluka. Dia tuh belum, sebenarnya dia belum move on gitu, belum siap untuk memulai satu cerita yang baru. Tapi karena dia itu tanpa dia sadari ya, tanpa dia rencanakan, dia punya perasaan sama kamu, wah itu jadi kayak muncul pergulatan batin gitu dalam dirinya. Jadi kayak dia sedang bergumul dengan dirinya sendiri gitu. Mungkin dia ada ketakutan cerita lama terulang kembali, atau dia mungkin takut kamu menyakiti dia, kamu takut kamu itu tidak menerima dia padanya, atau apapun itu. Cuman aku lihat di sini karena memang dia tuh kayak sibuk sendiri gitu di dalam hati dia, dalam pikiran itu lagi sibuk sendiri gitu. Kayak pergumulan batin gitu, maju nggak ya. Tapi gue suka sih sama dia, tapi gue masih ada perasaan gitu sama mantan gue, masih terkenang-kenang, masih sakit hati gitu kan. Dan dia orangnya kayak di satu sisi dia tuh udah sakit hati sama mantannya, tapi di satu sisi dia masih kepo gitu, ya berarti tuh sebenarnya masih ada perasaan kan gitu. Tapi memang udah nggak seperti dulu lah, nggak seperti kayak ketika mereka masih bersama ya, masih barengan gitu. Nggak, ini udah proses kok, segini tuh udah mendingan gitu. Kebayang nggak sih dulunya bucinnya kayak apa gitu kan. Sekarang sih udah mendingan gitu, ini udah mendingan. Dia udah lebih kayak ada momen-momen dimana dia itu galau, dia lagi inget-inget yang dulu, tapi ada momen-momen dimana dia tuh oh ya udahlah ya gitu, ya udahlah, mungkin memang ini udah jalannya juga sih, udah nggak bisa balik lagi, udah aku lihat udah nggak bisa disatuin lagi gitu loh. Cuman emang kadang dia tuh kayak enggak sih, nggak ngarep sih, dia bukan ngarep, dia lebih kayak terkenang-kenang aja gitu sama mantannya gitu. Dan tadi kan aku sempat mention juga ya, dia orangnya kan senang argumen nih ya. Dia bahkan diri dia sendiri tuh diajakin argumen, tau gak sih? Bahkan diri dia sendiri itu dia diajakin debat gitu. Jadi udah kayak ada dua sisi gitu kan, di pundak kanan dia, pundak kiri dia gitu, kayak ada argumen gitu. Dia sering kayak gitu bergumul sendiri gitu, pergumulan batin dia tuh kencang gitu. Ini lagi kencang saat ini gitu kan. Nah dia tuh udah sampai kayak ya Tuhan gitu, dia kayak udah bawa dalam doa, dia udah menyerahkan segala-galanya, tapi balik lagi gitu, karena dia tuh orangnya keras kepala. Jadi dia tidak sepenuhnya berserah gitu, dia tidak sepenuhnya bisa legowo, bisa melepaskan. Dia orangnya kayak gitu kan. Jadi nggak aneh sih kalau misalkan kayak kamu ngeliat dia nih lagi adu mulut sama si A, kamu lihat dia lagi adu mulut sama si B, kamu nggak aneh, nggak usah aneh. Orangnya emang kayak gitu, emang keras kepala. Dia orangnya tuh senengnya tuh kayak adu argumen, senengnya tuh adu ngomong gitu. Ya ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya sih kayak gitu. Memang pelan-pelan harus diomongin biar chill deh, kayaknya relax aja deh, kayaknya nggak usah terlalu maksa banget juga. Oke, kayaknya bisa gitu kan. Tapi aku yakin kan dia tuh punya alasan dia sendiri kenapa dia jadi orang kayak gini. Dia tuh punya alasan gitu, dia punya personal reason lah ya, kenapa dia jadi orang yang seperti sekarang gitu, kayak nyebelin banget gitu. Tapi dia, ini aku lihat saat ini dia masih kayak kalau dia maju nih sekarang, kalau dia maju terus dia deketin kamu gitu dengan kondisi dia yang saat ini, kondisi dia belum pulih, kondisi dia belum move on,
dia nggak cuma sakit hati sendiri loh, dia juga bisa nyakitin kamu gitu loh. Karena ya siapa sih kalau misalkan kalian jadian terus dia masih kayak keingetan, masih kayak suka kepo-kepoin mantannya, siapa sih yang nggak sakit hati, ya nggak sih? Nah itu masih ada potensi kesana, jadi hati-hati. Aku pikir jangan memulai suatu hubungan kalau kamu belum bisa lepas dari cerita masa lalu, dari kisah yang telah berlalu ya. Itu beda buku, beda cerita, beda story, buang yang lama, buka yang baru gitu. Kita nggak bisa kayak menggabungkan itu, nimpain story, nimpain cerita gitu yang lalu dengan yang present, nggak bisa, it's not gonna work gitu. Dan itu yang terjadi sekarang gitu. Mungkin bukan saat yang tepat untuk kalian langsung menuju ke step yang lebih lanjut lagi sekarang, atau kamu tahu nih siapa nih orangnya kira-kira dan kamu mau menyambut perasaan dia terus langsung digas. Menurut aku take it slow, take it easy gitu loh. Biarkanlah dia pulih dulu, biarkanlah kalian itu punya lembaran baru gitu di dalam kehidupan dia. Kamu itu ada di buku yang baru, cerita yang baru gitu ya. Jadi nggak keselip-selip lah sama lagu lama, sama cerita lama, kan gak enak juga. Nggak mau kan sakit hati, nggak mau kan dibanding-bandingin gitu, nggak mau kan ketika dia lagi sama kamu dia malah mikirinnya mantannya gitu, nggak asik banget ya nggak sih gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Dan sini yang aku lihat juga, kalau dia itu orangnya selain keras kepala dan seneng adu ngomong gitu ya, aku lihat dia orangnya kayak keras hati. Itu udah kayak satu paket gitu loh. Jadi kayak agak susah untuk menggoyangkan pendapat dia kalau dia nggak mau berubah sendiri gitu. Jadi yang bisa merubah dia, yang bisa menggerakkan dia adalah dirinya sendiri, bukan orang lain gitu. Itu kerasnya dia, saking keras kepalanya dia ya. Entah apa yang terjadi dalam kehidupannya dia, dalam cerita kehidupannya dia yang bisa menjadikan dia orang yang seperti ini gitu. Mungkin dulunya dia pernah sakit hati banget, dia pernah tersakiti banget, dia pernah dilukai begitu dalam, dan itu menjadikan dia orang yang keras kepala gitu, orang yang keras hati, bisa jadi gitu. Segala sesuatu ada penyebabnya, segala sesuatu itu ada asal muasalnya gitu. Jadi agak nggak adil kalau kita melihat dia hanya dari lembaran dia yang sekarang, karena kita kan nggak tahu ya history dia ada apa gitu loh. Mungkin dia pernah diperlakukan secara tidak adil oleh mantannya dulu atau oleh keluarganya, kita kan nggak pernah tahu ya. Kita tidak boleh menghakimi gitu, karena orang yang seperti ini itu adalah orang yang sebenarnya itu bukan orang yang paling kuat, justru dia adalah orang yang paling lemah loh. Dia adalah orang yang hatinya itu paling lembek gitu, makanya dia jadi orang yang keras gitu, karena dia melindungi hatinya gitu, dia melindungi dirinya sendiri gitu kan. Padahal dalam hati dia itu menangis loh, padahal dalam hati dia itu kayak retak banget gitu. Hanya dia memang mengkeraskan diri dia gitu untuk melindungi dia yang aslinya yang rapuh gitu. Dia orangnya rapuh kan ya. Jadi kita bisa lihat dari berbagai macam sisi. Kita jangan menghakimi dia orang yang menyebalkan dan lain-lain, tapi kita lebih terbuka lah dengan banyak hal dan melihat dari berbagai sisi ya. Karena dia bukanlah orang yang jahat, yang aku lihat di sini dia orangnya baik banget. Dia orang yang dalam gitu. Dia tuh perasaannya tuh dalam loh gitu. Dia itu dalam, makanya kalau dia mencintai, dia menyukai itu juga akan dalam. Kalau dia terluka juga yang nggak kalah dalam gitu, lukanya juga nggak kalah parah gitu loh. Susah, keringnya tuh jadi kayak berdarah terus kayak gitu. Nah sekarang balik lagi, keputusan ada di kamu. Kamu maukah membuka hati untuk dia, atau kamu maukah memberikan kode-kode penyambutan perasaan ke dia gitu. Tapi saran dari aku, take it easy, take it slow, biarlah mengalir gitu, biarlah terjadi secara natural aja ya gitu. Karena masih ada cerita lama yang harus diselesaikan di sini ya, masih ada buku yang belum sepenuhnya ditutup di sini gitu. Yang aku lihat dari pile number 3. Thank you buat kalian udah milih pile nomor 3. Terima kasih juga udah dengerin video aku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.